Tapi ada beberapa hal yang orang tidak berdoa minta apa tapi diberi tak eta teh naon maksudnya. Ya Allah, abi yang bisa ngalungin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bebere, buka bareng Epi Effendi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada satu firman Allah terkait tema hari ini menjelang berbuka. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat da'i idza da'ani falyastajibu li wa yu'minu bil allahum yarshudun al-ayah. Ud'uni astajib lakum. Tema kita sore hari ini bagaimana doa diijabah. Adakah doa yang tidak diijabah? Kebetulan hari ini saya ketemu my bro. Salam corona. Jos. Kan ngebahas kendala apa sih? Ada mungkin satu fenomena nanti mengenakan tanya-tanya sejauh mana kepentingan doa. Terus kadang kayak doa, malah kita pernah bikin lagu doa ya. Iya, pernah bikin. Saya tanya balik ke lah ya. Ari cek mangena doa naon? Doa teh sebuah proses yang sangat akrab seorang hamba sama Sang Maha kan, kalau misalnya menurut saya. Mangena paling yang sedang diminta hari ini doa naon? Nu paling prinsip lalu tiba-tiba seperti loading gitu. Searching nate loading gitu. Karena kan nu kelas-kelas khusus mah ya. Karena ada beberapa poin nanti di mana percepatan ada kecepatan, mau dititah milih ya. Rek kecepatan, rek percepatan. Percepatan. Percepatan itu lebih cepat daripada kecepatan. Lalu kalau mau doanya ingin percepatan diijabah, mengena dan semua pemirsa di YouTube kita harus tahu posisi ketika ingin doa cepat diijabah. Satu, selalu punya wudhu. Karena di situ dalam keutamaannya doa setelah wudhu itu anti hijab. Tidak ada hijab. Dua, doa antara azan dan qomat. Tiga, doa ketika sujud perbanyak. Jadi mau loba kabutuh mangyana. Ingat posisi tadi, ingin percepatan ya. Percepatan. Jadi selalu punya wudhu. Dua, tahu posisi waktu antara adzan dan qomat. Tiga, ketika sujud. Empat, setelah sholat tong likum-likum gajleng. Di kita ada kebiasaan likum-likum gajleng. Lima, ketika safar seperti ini. Dalam posisi naik kendaraan, pulang pergi, tong pakai ngalamun kemana-mana. Mun paham aku saya dijelaskan enak. Kenapa doa seperti terlambat diijabah. Iya. Setelah wudhu, tadi itu nondin mana? Antara adzan dan azan qomat, qomat, ketika sujud, sujud, setelah sholat, setelah baca Quran, ketika safar, ketika hujan turun, tong nyariin status Di kita ada tren kalau hujan turun teh, padahal tanaganan eta kene hujan, kosek mantuan nyaitan popoyannya. Terus doa orang terdelimi mangyana dan nanti kita kembangkan dengan tanya jawab. Yang paling urgent bagi mangyana apa sih arti sebuah doa dan makna doa? Kalau misalnya doa mah tadi yang saya bilang tadi, kalau misalkan buat saya pribadi lah doa teh adalah sebuah hal yang sangat akrab hamba bersama Sang Maha ya, sama Sang si Penciptanya. Tapi kalau misalnya kalau misalnya boleh nanya ya kan semua doa yang kita minta sama Gusti Allah teh dijawabnya teh tidak hari itu juga. Tapi ada beberapa hal yang orang tidak berdoa minta apa tapi diberi tak eta teh naon maksudnya. Wah, ya tipis kulit arinya kayak doa ya jampe. Aya ijabah, aya istijrod, Mang. Tengah doa tapi dibere. Hati-hati eta mah. Ngadoan tapi loading, loading lama. Tadi ada ujian. Karena pernyataan Allah dalam firman-Nya, "Ud'uni astajib lakum." Allah anti mengingkari janjinya. Apapun yang kamu maui, mintalah kepadaku, niscaya aku penuhi. Fenomenanya muncul, tadi ngadoa, tapi telat. Aya jelema antara ngadoa mudahnya tapi jika dibere, hati-hati, jangan menebak kalau tidak ingin terjebak. Eta teh bisa jadi ujian, Mang. Nah, kenapa doa Mang Yana
seperti terlambat dan telat diijabahnya. Kemungkinannya banyak. Satu, tidak pantas diberikan saat itu. Oh yang nanti ngodoa ya Allah yang benar. Diijabah saat itu juga. Target bengarna naon bisa jadi sombong. Iya benar. Dua, ketika mangyana telat diijabah doa, bisa saja Allah suka rintihan mangyana. Jadi semakin mangyana di siga budak hayang es krim cina ngoloh lah. Allah suka ketika hambanya merintih. Ketiga, mungkin terpantas di dunia engke dibikinnya di akhirat. Jadi jangan berburuk sangka. Tidak ada doa yang tidak diijabah. Tapi Ustaz, jika itu diijabah wae, eta ijabah nate. Da Allah tahu kapasitas ketika orang itu diijabah, bisa jadi tidak baik untuk orang itu. Kan orang mah ngadoana rupa-rupa, gak eko. Ya Allah, abi yang bisa ngalengit, heuk diijabah mun teu jahat ta gawena. Noongan we meureun nya. Aya nu rudet teh nya. Jadi ulah sok goreng sangga ka Allah. Jelas ayatna ud'uni astajib lakum. Iya benar. Mintalah kepadaku, aku ijabah. Tak dilengkapi datana ketika Ramadan terlebih seperti ini. Awas pemirsa, menjelang berbuka kita terjebak dengan menu langsung karena cimol, langsung karena cilok, langsung karena sop buah. Di situ ada waktu mustajabah doa. Satu, kita sedang saum, diberikan waktu berbuka, waktu menjelang sahur. Wa idza sa'alaka ibadi. Kenapa orang saum diijabah doanya? Kalaulah hambaku bertanya tentang aku, wahai Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku, jarak aku itu dekat, Pak, ini korib. Malah lebih dekat dari otot leher. Eta ayat disimpenna dina paketan ayat saum. Artinya orang saum itu dijamin doanya diijabah. Matak ngabuburit teh kudu puguh, ngomong kudu jadi doa. Maka dengannya, insya Allah apapun harapan, cita-cita dan mimpinya, kita bungkus, kita kemas dengan doa. Ada pertanyaan lagi? Jadi kalau misalnya si doa teh ini teh hak semua manusia atau hanya manusia-manusia yang emang beneran ku Gusti Allah di kota-kotakeun. Ini kaum ini layak berdoa untukku. Kaum yang ini tidak layak berdoa untukku. Pertanyaan jarang. Semua orang punya hak meminta. Haknya sama tapi. Sama. Tapi nanti tidak semua orang yang meminta diberi. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Semua dikasih, tapi tidak semua disayang. Sampai bageurna Allah, kalaupun dia orang kafir, tapi posisinya terzolimi, bageurna Allah, doanya didengar. Jadi bicara hak, bicara kewajiban, bicara kita, Yana ingin doanya cepat diijabah? Ingin. Maka bicara doa, bicara hak yang harus diterima setelah berdoa, kewajiban kita untuk layak dan pantas menerima doa itu. Maka pantaskan dan layakkan diri untuk bagaimana percepatan doa itu ketika meminta diijabah. Dari orang geus era rek ngadoa teh mulai parentah mah naon? Geus dibikeun kabeh ku Allah. Nah, nanti konten doanya naon? Kita terjebak minta rezeki, minta sehat, pernah minta bagaimana ya Allah berikan aku hidayah, istiqomah dalam hidayah itu. Karena hanya untuk materi mah orang kafir pun dapat jatahnya. Maka yuk pemirsa BBR, menjelang berbuka ini kita berbagi frekuensi resonansi bersama Enahed tentang fenomena semua hak manusia, bahwa jangan sia-siakan momen di mana doa diijabah. Orang saum doanya gimana? Saya ulang nih. Doa setelah wudu, doa antara adzan dan qomat, ketika sujud, setelah sholat, baca Quran, setelah sedekah, ketika safar, ketika hujan turun, doa orang tua kepada anak, kita pernah bikin lagunya. Doa anak kepada orang tua, doa anak yatim, nondenya, doa ketika yang terzolimi, doa terzolimi, oh loba pisan. Kebayang temen di Ramadan ini saya paket selalu punya wudhu, di samping bebas corona karena sanitizer syariah. Terus dalam posisi saum, sholat tepat waktu, maka Ramadan ini juara. Saum ini juara, ibadah yang bisa dikonversi dengan apapun, termasuk doa-doanya diijabah. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat adanya dan Mang Yana terus berdoa. Ya, karena nuhun pisan. Kuas terakhir penutup, ikhtiar, perbuatan, rezeki, kejutan, hanya doa yang merubah kemungkinan. Maka harta kita cuma satu, doa. Termasuk untuk yang sedang menimpa ini. Selamat tinggal corona, etage doa. Selamat datang keindahan yang kita cita-citakan. Amin. Tutup dengan doa, Rabbana gfir lana, ya Allah ampuni kami,
Amin. Warhamna, kasih sayangi kami. Wardoanna, ridhoi kami. Wa taqabbal minna. Amin. Terima apapun pengabdian dan dedikasi kami di jalanmu. Wa najina minan nar. Jauhkan kami dari percik api neraka. Wa adkhilnal jannah. Masukkan kami ke dalam surga. Amin. Wa aslih lana sya'nana kullah. Maslahatkan segala urusan kami. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selamat berbuka puasa. Jangan lupa berbuka dengan yang jelas. Percuma manis juga kalau nggak jelas. Berbukalah dengan yang halal karena yang halal jelas, tapi yang jelas belum tentu halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.